Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din Hasyagbania Tripipo, nomor BP 1900522031, akan membahas tugas pertemuan 6, yaitu tentang praktikum persediaan. Baiklah, saya akan membahas soal pertama, yaitu soal L819 perihal metode persediaan. Pada soal L819 dikatakan Mills Company didirikan pada 1 Desember 2009. Berikut tersedia informasi catatan persediaan Mills untuk produk Zone. Untuk catatan persediaan saya pindahkan dalam bentuk Excel. Di dalam catatan persediaan Mills Company dikatakan bahwa tanggal 1 Januari 2010 persediaan awalnya sebesar 600 unit dan biaya per unitnya $8. Selanjutnya terjadi transaksi pembelian tanggal 5 Januari sebesar 1.100 unit, biaya per unitnya $9. Selanjutnya tanggal 25 Januari sebesar 1.300 unit, biaya per unitnya $10. Tanggal 16 Februari pembelian 800 unit, biaya per unitnya $11. Dan 26 Maret sebesar 600 unit, biaya per unitnya $12. Sehingga didapatkan barang tersedia dijualnya sebesar 4.400 didapatkan dari persediaan awal ditambah semua transaksi pembelian selama periode Maret. Dikatakan di soal bahwa persediaan akhir tanggal 31 Maret sebesar 1.500, maka barang terjualnya itu sebesar 2.900, yakni dari 4.400 dikurang 1.500. Di soal kita diminta untuk membuat jadwal menghitung persediaan akhir tanggal 31 Maret menggunakan metode persediaan FIFO, LIFO, dan average atau rata-rata tertimbang. Yang pertama, menggunakan metode FIFO. Metode FIFO adalah metode persediaan untuk menentukan harga pokok penjualan dengan mengasumsikan bahwa produk yang pertama keluar yaitu produk yang sudah lama tersimpan di gudang. Artinya, produk yang pertama terjual adalah produk yang lama tersimpan di gudang Mills Company. Produk yang paling lama tersimpan di gudang yaitu persediaan awal sebesar 600 unit, harga per unitnya $8. Selanjutnya yang kedua keluar yaitu tanggal 5 Januari sebesar 1.100 unit, biaya per unitnya $9. Dan yang ketiga keluar yaitu tanggal 25 Januari, pembelian tanggal 25 Januari sebesar 1.200. Kenapa 1.200 bukan 1.300? Karena ya seperti yang sudah kita temukan, penjualan atau barang terjual itu sebesar 2.900. Dari tanggal 1 dan tanggal 5 sudah terjual sebesar 1.700. Maka yang kita butuhkan lagi untuk memenuhi 2.900 yaitu sebesar 1.200. Artinya di pembelian tanggal 25 Januari ini sebesar 1.300 ini, 1.200 sudah terjual, 100-nya lagi itu menjadi persediaan akhir tanggal 31 Maret. Penjualan tanggal 25 Januari ini biaya per unitnya sebesar $10. Maka jumlah penjualan menggunakan metode FIFO ini sudah terpenuhi yaitu sebesar 1.900 dengan nilai harga pokok penjualannya itu $26.700. Selanjutnya seperti yang diminta di soal yaitu menghitung jadwal persediaan akhirnya. Itu karena tanggal 25 Januari tadi sudah terjual 1.200, maka sisanya yaitu yang menjadi persediaan akhir itu sebesar 100, biaya per unitnya itu $10. Tanggal selanjutnya persediaan di tanggal 16 Februari itu 800 unit, biaya per unitnya $11. Di tanggal 26 Maret itu sebesar 600 unit, biaya per unitnya $12. Sehingga jumlah unit di persediaan akhir ini sudah cocok seperti yang dikatakan di soal, yaitu persediaan akhir sebesar 1.500 unit dengan biaya atau nilai persediaannya itu sebesar $17.000.
Selanjutnya dengan menggunakan metode LIFO. Metode LIFO adalah metode persediaan yang mengasumsikan bahwa barang atau produk yang terakhir masuk itu yang keluar pertama, atau unit persediaan yang dibeli pertama itu akan dikeluarkan di akhir. Artinya metode ini berkebalikan dengan metode FIFO, karena barang yang paling sebentar tersimpan di gudang itulah yang pertama dikeluarkan atau dijual. Maka dari itu yang pertama keluar yaitu persediaan atau pembelian di tanggal 26 Maret sebesar 600 unit dengan biaya per unitnya $12. Tanggal 16 Februari sebesar 800 unit, biaya per unitnya $11. Dan tanggal 25 Januari sebesar 1.300 unit, biaya per unitnya $10. Selanjutnya tanggal 5 Januari sebesar 200 unit. Kenapa 200 unit bukan 1.100? Sama seperti alasan sebelumnya, yaitu memenuhi jumlah barang yang terjual sebesar 2.900. Tanggal 26, 16, dan 25 sudah sebesar 2.700. Maka dari itu untuk memenuhi 2.900 ditambah 200 lagi, artinya di tanggal 5 Januari ini sebesar 1.100 unit, 200-nya sudah terjual, 900-nya lagi masuk ke persediaan akhir periode 31 Maret. Maka didapatkan jumlah unit terjualnya 2.900 dengan harga pokok penjualannya $30.800. Untuk menghitung persediaan akhirnya, 5 Januari tadi, yang 900 menjadi persediaan akhir, biaya per unitnya $9. Persediaan awal di tanggal 1 Januari sebesar 600 unit dengan biaya per unitnya $8. Sehingga persediaan akhirnya sebesar 1.500 dan nilai persediaan akhirnya sebesar $12.900. Selanjutnya, menggunakan metode average atau rata-rata tertimbang. Metode average atau rata-rata tertimbang adalah metode yang membandingkan biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, atau membandingkan jumlah biaya total dengan jumlah unit. Pada catatan persediaan Miles Company itu jumlah total biayanya itu $43.700 dan jumlah unitnya itu atau barang tersedia dijualnya itu sebesar 4.400 unit. Maka didapatkan biaya per unitnya untuk metode average yaitu sebesar $9,93. Untuk menghitung persediaan yang pertama keluar, yaitu persediaan paling lama tersimpan di gudang, yaitu di persediaan awal sebesar 600 unit dengan biayanya tadi, yang telah disebutkan tadi. Lalu tanggal 5 itu sebesar 1.100 dan tanggal 25 sebesar 1.200. Maka didapat harga pokok penjualan metode average sebesar $28.802. Untuk menghitung persediaan akhir, biaya per unitnya sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu jumlah total biaya dibagi jumlah unit. Sebesar 43.700 dibagi 4.400 unit. Itu sisanya tadi itu tanggal 25 Januari sisanya sebesar 100. Itu 16 Februari 800 dan tanggal 26 Maret itu 600 dengan nilai persediaan akhirnya sebesar $14.898. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu soal L84. Dikatakan di soal bahwa Bedford Machine Company itu memiliki akun buku untuk setiap kelas persediaannya. Bedford mendebit akun tersebut untuk setiap peningkatan selama periode dan mengkredit akun untuk setiap Bedford mendebit akun untuk setiap peningkatan dan mengkredit untuk setiap penurunan. Transaksi ini berhubungan dengan akun persediaan bahan baku, didebit untuk pembelian bahan baku, dan kredit untuk penggunaan bahan baku. Di sini diminta untuk membuat jurnal umum yang diperlukan untuk mengoreksi tanggal 31 Desember. Yang pertama yaitu transaksinya faktur senilai €8.100, termin FOB destination diterima dan masuk gudang 2 Januari. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 28 Desember. Maka transaksi itu dicatat tanggal 28 Desember dengan debitnya persediaan bahan baku
kreditnya utang dagang. Karena di sini menggunakan metode perpetual, artinya akun yang bergerak adalah akun persediaan bahan baku, sehingga debitnya itu persediaan bahan baku bukan pembelian. Dengan nilainya itu 8.100 euro. Nomor 2 yaitu transaksinya bahan baku seharga 7.300 dikembalikan ke pemasok tanggal 29 Desember. Dikirim secara FOB shipping, retur tersebut dicatat pada tanggal tersebut meskipun bahan baku tidak diharapkan untuk sampai ke lokasi pemasok hingga 6 Januari 2011. Terjadinya retur yang dilakukan oleh Bad Formation Company, maka debitnya itu kas atau utang dagangnya berkurang, kasnya bertambah atau utang dagangnya berkurang sebesar 7.300 euro. Kreditnya itu persediaan baku, bukan retur, karena sudah dibilang sebelumnya bahwa dia menggunakan metode perpetual, yang artinya akun yang bergerak adalah akun persediaan. Selanjutnya transaksi nomor 3, itu bahan baku seharga 28.000 euro dikirim secara FOB destination, tidak dicatat masuk pada tanggal 31 Desember karena mereka masih berada di gerbong kereta api di pihak perusahaan pada tanggal tersebut dan belum dibongkar. Karena belum dicatat, maka kita lakukan pencatatan dengan DP-nya itu persediaan bahan baku dan kreditnya kas atau utang dagang sebesar 28.000 euro. Selanjutnya transaksi nomor 4, faktur senilai 7.500 euro, termin FOB shipping point diterima dan masuk tanggal 30 Desember. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 4 Januari dan bill of lading menunjukkan bahwa barang tersebut dikirim tanggal 2 Januari 2011. Maka di sini ada penerimaan bahan baku, maka DB-nya itu persediaan dan kreditnya itu utang dagang sebesar 7.500 euro. Selanjutnya transaksi nomor 5, bahan baku seharga 19.800 diterima pada 30 Desember, tetapi tidak ada ayat jurnal yang dibuat untuk bahan baku karena bahan baku dipesan melalui pengiriman tertentu setelah tanggal 10 Januari 2011. Artinya ayat jurnalnya itu persediaan baku pada kas atau utang dagang sebesar 19.800 dolar. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.